Kiki menggelar pertunjukan tari. Dia tiba di Finlandia dengan 3 penari terbaik untuk tampil saat liburan Natal. Pada hari pertama perjalanan mereka, Kiki ditemukan pingsan di kamar hotelnya. Dokter mengatakan seseorang meracuninya. Polisi menginterogasi semua penari. Kira bilang, "Aku dan teman-temanku pergi dari hotel pagi-pagi untuk berkeliling kota, tapi Kiki nggak ikut karena ada rapat. Aku juga ada kencan dengan pacar onlineku, Michael." Pam bilang, "Aku ke pantai untuk berjemur dan berenang. Saat kembali, aku melihat Kiki di lantai." Dan April bilang, "Aku pergi ke museum sendirian. Gak ada yang mau nemenin aku." Siapa yang bohong? Pam, saat ini malam Natal, jadi sedang sangat dingin di Finlandia. Dia nggak mungkin berenang di pantai. Oh no! Polisi menangkap Pam. Jadi Kira dan April harus mencari penari baru untuk pertunjukan mereka. Mereka melihat beberapa profil di internet dan memilih 3 wanita ini. Debra, Sally, dan Lily. Tapi cuma satu yang infonya asli. Bisa tebak siapa? Profil Debra kelihatan asli, tapi lihat bayangan di fotonya lebih dekat. Kepalanya di Photoshop ke badan orang lain. Jadi profilnya pasti palsu. Dan menurut tanggal lahir cewek ketiga, dia belum lahir. Jadi mereka harus memilih Sally. April, Kira, dan Sally tampil di aula musik. Tapi pertama-tama mereka pergi ke ruang ganti untuk siap-siap. Tiba-tiba satpam setempat masuk dan mengatakan, "Jangan bergerak, kami harus memeriksa ulang semua barang bawaan. Ada seorang buronan di antara para aktor." Ini barang bawaan yang ditinggalkan oleh 4 orang yang sedang berperan jadi Sinterklas. Bisakah kamu menemukan si penjahat? Sinterklas nggak pernah mencukur jenggotnya. Jadi, koper kedua agak mencurigakan karena berisi krim cukur. 3 Sinterklas yang tersisa membuka acara. Mereka terlihat sangat identik saat mengenakan kostum. Setelah itu, mereka ke belakang panggung, melepas jenggot dan topi mereka, lalu minum kopi. Ini Carl, Peter, dan George. Setelah istirahat, mereka memakai kostum lagi dan pergi ke pesta penutupan. Apa kamu bisa menebak mana yang Carl? Carl mengaduk gula dalam kopinya menggunakan tangan kiri, berarti dia kidal. Dan Sinterklas ini memberi tanda tangan menggunakan tangan kirinya. Jadi, dia pasti Carl. Setelah tampil, Kira dan April berkunjung ke parade lokal. Bisakah kamu membantu mereka menemukan seekor domba di antara semua Sinterklas ini? Ini dia. Bagaimana dengan rusa kutub ini? Apa kamu melihat beruang di antara mereka? Halo. Kira dan April pergi ke mall dan melihat 4 Sinterklas yang lagi beli kado untuk keluarga mereka. Sementara itu, satpam mall menerima telepon dari polisi. Seorang pencuri misterius dengan pakaian Sinterklas telah merampok banyak toko souvenir. Setahu mereka, mall ini target berikutnya. Sang satpam meminta semua orang untuk tidak bergerak. Bisakah kamu membantunya menemukan si penjahat? Sinterklas ketiga, dia menyembunyikan linggis di tasnya. Selain itu, jenggot dan kumisnya berbeda dari Sinterklas lainnya. Kira dan April mengadakan pesta di kamar hotel. April mendekorasi ruangan itu dan memasang pohon Natal. Sementara itu, Kira memasak makan malam dan menyiapkan kado untuk 3 orang, Thomas, Sally, dan Michael. Para tamu tiba dan pesta dimulai. Di tengah pesta, mereka sadar seseorang telah mencuri semua kado. Kira yakin itu pasti ulah salah satu tamu. Jadi, dia menginterogasi mereka semua. Masing-masing dari mereka membuat 2 pernyataan, 1 jujur dan 1 bohong. Thomas bilang, "Aku nggak ada di sini pas kejadian. Aku tahu Michael yang mencuri kado itu." Sally bilang, "Michael yang mencurinya, aku melihatnya.
Aku udah punya banyak kado. Dan terakhir, Michael bilang, aku nggak nyuri kadonya. Thomas jujur, dia nggak ada di sini tadi. Siapa yang mencuri kado-kado Natalnya? Kalau Thomas pencurinya, kedua pernyataannya pasti salah. Dan kalau Michael adalah pencurinya, maka semua pernyataan Thomas benar. Jadi, Sally yang mencuri kado. Frank menginap di kamar hotel di sebelah Kira. Sehari sebelum Natal, Kira mengetuk pintu Frank untuk meminjam pasta gigi. Pintunya terbuka, tapi Frank terbaring pingsan di lantai. Malam harinya, dokter mengetahui bahwa dia diracun. Kira menanyai 3 orang, semuanya adalah teman sekamar Frank. Jeff bilang, hari ini aku makan malam bersama pacarku. Aku cuma melihat Frank pagi tadi, dan dia baik-baik aja. Thomas bilang, kami sarapan bareng Frank di kamarnya pagi ini. Moodnya lagi bagus banget. Dan Elle bilang, aku baru aja kembali. Aku harus beli kado untuk keluargaku. Jadi, aku belanja seharian. Siapa yang meracuni Frank? Screensaver itu udah ketinggalan zaman, tapi Frank memakainya untuk menulis petunjuk dengan nama si pelaku. Pelakunya adalah Thomas. Kira, April, Michael, dan Frank menyewa rumah pedesaan yang nyaman untuk merayakan Natal. April memanggang kue manusia roti jahe dan membiarkannya dingin di atas meja dapur. Dia belum menghiasnya, jadi dia meminta yang lain untuk jangan memakannya dulu. April ke lantai 2 untuk ganti baju. 10 menit kemudian dia kembali dan sadar seseorang sudah menggigit semua kuenya. April marah. Dia bertanya kepada yang lain, apa yang kalian lakukan dalam 10 menit terakhir? Michael menjawab, aku membuat manusia salju di luar. Aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Frank bilang, aku mendekorasi pohon Natal memakai bola-bola ini. Dan Kira menjawab, aku nonton acara favoritku di kamar. Saking kerasnya, aku nggak dengar apa-apa. April langsung tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu? Frank berbohong, gak ada bola di pohon Natal ini. Sinterklas pulang lebih awal dan menemukan perinya, Bobby, di sofa. Dia terkena mantra tidur abadi. Sinterklas memberi satu pertanyaan kepada peri lain bernama Chuck. Apa yang terjadi? Hanya kalian berdua yang ada di rumah. Chuck menjawab, kami sedang mengemas kado, lalu istirahat makan siang. Tiba-tiba aku mendengar suara keras dari luar dan berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Aku berada di luar sekitar 20 menit, lalu aku kembali ke dalam rumah. Saat itu, Bobby udah tertidur. Sinterklas pun bilang, Chuck pembohong. Kenapa? Chuck bilang dia menghabiskan 20 menit di luar, tapi cangkir kopinya masih panas. Dia yang menyihir Bobby dan mengarang kejadian tadi. Kira pulang ke rumah keluarganya. Dia nggak sabar mau makan cookies walnut yang dia beli di bandara. Tapi dia harus memakannya di luar karena ibunya alergi sama semua jenis kacang. Tak lama, Kira melihat ke dalam tasnya dan ternyata semua cookiesnya udah habis. Kira mencurigai keempat adiknya. Jadi, dia bertanya, siapa yang makan cookiesku? Dylan menjawab, aku habis bikin pie apple sama mama. Paul bilang, aku barusan mendekorasi ruang tamu. Kevin bilang, tadi aku lagi bikin sandwich selai kacang buat mama. Dan Ralph bilang, aku baru aja nonton TV sambil makan popcorn. Sekarang, Kira tahu siapa yang mengambil cookiesnya. Kalau kamu? Kevin yang berbohong, ibu mereka sama. Dan seperti yang kusebut tadi, ibu mereka alergi kacang. Saat makan malam keluarga, Dylan menerima email dan langsung menangis. Kira bertanya, ada apa? Dylan menjawab, aku ini fotografer pemula dan aku udah ngirim foto terbaikku untuk lomba foto. Aku berharap bisa juara 1, tapi aku didiskualifikasi. Apa kamu bisa mencari tahu alasannya cuma dengan melihat foto ini? Bintang-bintangnya menutupi bulan, itu mustahil. Kira mencari ibunya kemana-mana, tapi seseorang menggunakan sihir jahat untuk mengubahnya menjadi patung. Ada catatan di dekatnya,
Cuma ada tanda tanya yang ditulis dengan pensil hijau di kertasnya. Dari petunjuk warna hijau, Kira memutuskan untuk menanyai keluarga Green. Tanya bilang, aku sedang melukis di loteng kayak biasa. Oliver bilang, aku lagi masak sup untuk keluargaku. Mark bilang, aku lagi nyari kucingku yang hilang di pusat kota. Dan Wanda bilang, aku main video game di basement dan nggak denger apa-apa. Siapa yang menyihir ibunya Kira? Petunjuk ini jelas mengacu pada satu nama, Tanya Green.